Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back in my channel Diari Sadimah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Sadimah. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Teman-teman, kalau kita akan belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Anak-anak yang hebat, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. 2. Setelah melihat video, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dengan benar. 3. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan dengan benar. 4. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan dengan tepat. Anak-anak, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Anak-anak, persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Amatilah tulisan berikut ini. Yang atas adalah naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Sedangkan yang bawah adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Sedangkan gambar di samping adalah BM Dia. Lalu, siapakah BM Dia? Bacalah teks berikut ini. Judulnya BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan kemerdekaan adalah BM Dia.
Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Anak-anak, tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapannya sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat EYD. Nah, berikut ini adalah tabel contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Yang pertama, nasihat itu termasuk contoh tidak baku. Sedangkan yang baku adalah nasihat. Sedangkan yang kedua adalah apotik. Penulisan apotik itu tidak baku. Yang baku adalah apotek. Selanjutnya cuman. Itu tidak baku ya anak-anak. Yang baku adalah cuma. Selanjutnya gubuk pakai G. Itu merupakan kata tidak baku. Yang baku adalah gubuk pakai K. Yang terakhir adalah jadwal. Itu tidak baku. Yang baku adalah jadwal pakai W bukan pakai U. Agar kalian lebih memahami kata baku dan kata tidak baku, sebaiknya kalian memiliki buku EYD. Nah, nanti kalian dapat mempelajarinya sendiri dan kalian tahu banyak tentang kata baku dan kata tidak baku. Anak-anak, bacalah teks sekali lagi. Kemudian temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. Kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Berikut ini adalah konsep dari peta pikiran, teks yang berjudul BM Dia dan naskah asli proklamasi. Untuk menemukan informasi, dapat kalian gunakan dengan beberapa kata tanya berikut ini, seperti apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini adalah contoh peta pikiran yang telah Ibu buat. Nah, dari teks yang berjudul BM Dia dan naskah asli proklamasi, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama ini sebagai contoh, apa yang dilakukan BM Dia pada teks tersebut? BM Dia mengembalikan naskah asli proklamasi kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, mengapa BM Dia mengambil naskah proklamasi dari tempat sampah? Karena BM Dia menilai bahwa teks proklamasi mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja tokoh yang terdapat dalam teks tersebut? Nah, tokohnya ada BM Dia, Soekarno, Sayuti Melik,
dan Soeharto. Selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, di Jakarta ya anak-anak. Dan kapan peristiwa itu terjadi? Pada hari Selasa pagi, tanggal 19 Mei tahun 1992 pada pukul 10.30. Nah, yang terakhir, bagaimana perasaan bangsa Indonesia dengan peristiwa tersebut? Tentunya bangsa Indonesia sampai sekarang masih dapat menikmati naskah asli proklamasi. Selanjutnya, silahkan kalian mencoba untuk membuatnya. Anak-anak yang hebat, hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Bacalah teks berikut ini. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut, kamu akan mendapatkan informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Anak-anak, keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Bacalah informasi berikut ini. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Selanjutnya, sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, sebagai penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Sedangkan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan antara lain 1. Bahan makanan.
bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan. Sedangkan yang keempat sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, antara lain jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, sedangkan daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Yang pertama, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Yang kedua, getah pinus dimanfaatkan sebagai arang dalam industri cat. Yang ketiga, kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, sebagai bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit sebagai pewarna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Anak-anak yang hebat, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut ini. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Nah, petani dan pedagang dapat melakukan usahanya dengan bebas tanpa adanya paksaan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Pelajar dapat bersekolah dengan bebas dimanapun sesuai dengan keinginannya. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Rakyat harus bekerja keras sesuai dengan profesinya masing-masing atau sesuai dengan pekerjaannya. Itu adalah salah satu contoh jawaban dari pertanyaan tersebut. Silahkan kalian kembangkan saat menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan kata baku sesuai dengan EYD. Apa yang dimaksud dengan sejahtera? Seseorang dikatakan sejahtera apabila mengalami kemajuan dalam hal spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Kemerdekaan yang diraih memberikan kebebasan bagi rakyat untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya, melanjutkan pendidikan, berkreativitas, bersosialisasi dengan berbagai pihak, dan melakukan pekerjaan sesuai bidang yang dikuasainya. Dari materi yang baru saja dipelajari, ilmu yang kalian dapatkan tentang informasi sejarah, cara makhluk hidup menyesuaikan diri, dan proklamasi kemerdekaan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan dapat kalian tulis pada kolom komentar atau di WhatsApp grup ya.
Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.